sama ini sih, yang sebelumnya kan aku bilang training langsung kerja, itu sebenarnya pas habis training nggak pure langsung kerja, tapi kayak kan sebenarnya kalau daftar kerja kan ada HRD dulu ya. Iya, HRD, wawancara HRD. Nah karena aku dari training aku ngelangkawin itu, tapi aku masih tetap ngikutin yang wawancara user kayak gitu, nggak training langsung dimasukin ke perusahaan. Oke, jadi berarti tetap melewati proses rekrutmen gitu ya Mbak? Ya, tapi cuma kayak ada nilai tambah kalau kita dari hiring partner si perusahaan itu kayak gitu. Jadi langsung ke user, terus studi kasus, dan lagi selanjutnya. Tapi kayak gitu ada yang nggak lolos gitu nggak sih Mbak? Ada, jadi kayak misal kita di pas tahap paling awal, pas user, misal kita dari training itu dikirim lagi, maksudnya di 10 orang tuh yang diwawancarain user. Nanti yang lolos mungkin ke tahap selanjutnya ada 2 kayak gitu. Nanti yang bisa wawancara user itu dikasih pas yang di aku sekarang ya, perusahaan sekarang itu tahapannya kan pertama wawancara user, terus habis wawancara dikasih studi kasus, dikasih waktu 3-4 hari ngerjain pakai Python, habis itu dipresentasiin ke usernya, psikotes sama tes kesehatan kalau di aku kayak gitu. Berarti kalau misalnya Mbak, kan tadi kan waktu kursus itu, waktu mau masuk kursus itu kan habis kursus kebanyakan langsung pada melalui proses rekrutmen ada nilai plus dan masuk kerja. Nah, misal nih kalau misal di proses rekrutmen itu dia nggak lolos kayak gitu, nggak lolos buat kerja di perusahaan itu gitu, apakah bisa ke perusahaan yang lain atau nyoba lagi kalau misal ada open recruitment lagi Mbak? Oh, jadi kan dia partnernya itu banyak kan, nggak cuma satu itu. Jadi kita kayak dikasih kesempatan buat wawancara 3 kali atau 4 kali gitu. Misal aku selama di training itu pernah wawancara sekitar 3-4 kali. Nah yang 3 ini kan nggak lolos, aku lolos yang di terakhir ini, yang di terakhir. Jadi ini terakhir kayaknya aku. Oke. Jadi sebenarnya kayak ada kursus itu nilai plus sendiri gitu ya Mbak, tapi tetap melalui proses rekrutmen gitu. Ya, jadi kan di kursus ini kan kita bakal diajarin juga kayak diajarin bikin CV yang baik gimana, profil LinkedIn. Kan aku sebenarnya juga nggak pakai LinkedIn kan, tapi semenjak di training ini disuruh perbarui LinkedIn dan efeknya emang gede banget, kayak sering dilirik recruiter atau ya sering gitulah, mungkinnya kayak koneksinya jadi banyak, tahu-tahu banyak loker dari LinkedIn juga kayak gitu. Iya benar sih. Aku juga lagi belajar tentang LinkedIn itu. Saya kan emang kita nggak tahu apa-apa. Aku ngerasa tuh setelah perkuliahan tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu loh Mbak tentang dunia kerja. Merendah, arti merendah. Iya beneran. Terus jadi kayak belajar sendiri kayak gitu. Oke, langsung deh Mbak. Nah, jadi kan ini Mbak Eda tuh fokusnya ke data scientist ya Mbak? Ya, benar. Nah, berarti kan kalau misal habis dari statistik kan ada kalau nggak salah ya, aku pernah baca tuh ada data scientist dan data analyst nggak sih Mbak? Data analyst. Nah, itu tuh sebenarnya perbedaannya apa sih Mbak? Ini pertanyaan sering banget ditanyain, sumpah. Apa beda data scientist data analis? Kalau bedanya itu kayak sebenarnya tiap perusahaan tuh punya role data scientist sama data analis yang beda-beda sih, kayak tergantung perusahaan yang kalian tempatin. Kadang ada yang tulisannya data analis, tahu-tahu kerjaannya itu sebenarnya sampai ke data scientist, atau bahkan kadang data scientist sampai ke data engineer kayak gitu. Tapi mungkin umumnya kalau ditanya beda data analis sama data scientist itu di bagian akhirnya sih. Jadi kan kayak tahap analis data kan mungkin biasa kan pengumpulan data, terus pre-processing itu kan, terus analisis statistik kayak visualisasi, terus yang terakhir kayak preskriptif kayak ngasih rekomendasi apa kayak gitu, terakhir deployment. Nah dari 5 ini kalau data analis itu cuma 3 awalnya, data analis cuma 3 awal, jadi kayak ngumpulin data, pre-processing sama analisis, tapi kayak sebatas sampai statistical analisis, sama kayak bikin dashboard, report. Tapi kalau misalnya udah sampai machine learning itu berarti kalian udah bisa dikatain sebagai data scientist machine learning, terus udah kayak ngasih rekomendasi ke pihak-pihak user dari hasil machine learning itu, terus ngedeploy kayak bikin web biar si usernya mudah bikin, itu udah sampai ke tahap data scientist kayak gitu sih.
Oke, berarti emang kalau data scientist itu sampai bikin aplikasi, bisa dibilang gitu Mbak? Aplikasi atau web? Bisa sih. Iya bisa. Tapi mungkin itu data scientist yang backgroundnya anak IT. Kita bisa tapi ya harus mungkin kita yang anak fresh graduate kayak staff mungkin collab sama anak IT kan belum pernah juga kan kita sambil belajar juga. Oh iya, oke. Nah itu teman-teman, emang ini keresahan kita sih Mbak. Sebenarnya tuh data scientist, data analyst tuh perbedaannya tuh apa kayak gitu. Sedangkan kalau dilihat dari luaran gitu tuh kayak sama kayak gitu. Tapi ternyata ada bedanya. Maksudnya tuh kalau kita baca kayak job description-nya gitu loh Mbak. Ya, yang kayak bingungin juga sih kadang ditulisnya data analis tahu sampai ke kayak gitu. Data scientist kayak gitu. Kalau misal di Mbak Dia sendiri nih, yang di tempat kerja Mbak Dia itu biasanya bahasa pemrogramannya apa Mbak? Kalau di aku, karena aku kan konsultan kan, jadi nggak ngerjain data dari perusahaanku, tapi dari perusahaan user. Nah, jadi bahasa pemrogramannya ini nyesuaiin sama si project itu. Jadi misal, kadang di project ini kita pakai Python, terus pas project lain pakai SAS kayak gitu. Jadi nggak dominan itu terus kayak gitu. Mungkin R pernah, tapi bukan aku sih, ada pernah temen pakai R, tapi beberapa. Tapi kalau dari semuanya yang paling sering sih Python sih. Berarti kita harus benar-benar bisa semua bahasa pemrograman gitu Mbak? Ya nggak harus semua juga sih. Kan kebanyakan sekarang tool analisis statistik lagi tools data science itu udah banyak yang klik-klik kayak GUI based gitu loh, kayak misal di Azure terus apa lagi ya sama AWS kayak gitu kan sebenarnya udah ada fitur yang langsung klik-klik gitu. Jadi kayak nggak harus pure ngoding, kecuali emang yang data pre-processing atau si kliennya minta full script kayak gitu baru. Oh, oke. Berarti emang, tapi aku sebenarnya tuh nggak paham tuh Mbak yang itu loh, yang langsung klik-klik gitu kan, itu berarti belajarnya tuh setelah perkuliahan gitu ya Mbak? Iya, aku juga nggak pernah orang pas wawancara kan, tapi kan pas training kita kayak ini toolsnya loh, ada misal Hadoop, Hive kayak gitu. Pas di wawancara tuh ditanya udah pernah pakai ini belum? Bahkan belum, kamu belum pernah Pak kayak gitu. Terus dia bilang gini, oh nggak apa-apa wajar dia gitu kan. Fresh graduate di kampus juga nggak diajarin orang tuh berbayar kan, jadi kan nggak jarang kan kampus ngambil kredit di situ. Terus kata terus gue bilang iya Pak emang nggak pernah, tapi di training saya pernah diajarin. Nah kalau kita kan ada tapinya gitu, nggak pernah tapi tahu gitu loh, jadi kan ya, ada nilai plusnya. Yang penting tahu deh. Oke, jadi emang setelah semua percakapan ini Mbak Dia ngomong kursus itu penting ya Mbak, berarti ya Mbak? Enggak tergantung kamu. Misalnya kamu enaknya belajar kayak gimana. Kalau enak belajar sendiri ya nggak usah kursus. Kan Kalau otodidak gitu ya? Ya, tapi kan juga ada kalau kita kursus tuh ada nilai plusnya gitu loh Mbak, bisa belajar yang lebih luas gitu. Ya kalau bisa yang gratis sih. Iya sih yang gratis. Oke. Jadi kalau misal di Mbak Dia sendiri kan sebagai data scientist nih. Nah, dari data klien, job description-nya kan dari data klien, terus nanti menurut klien dia pengennya pemrograman apa, terus metodenya apa kayak gitu Mbak. Jadi emang harus benar-benar ya nggak harus sih ya Mbak, tapi emang belajar di metode-metode semua metode dan pemrograman yang lain tuh harus kenal gitu kan. Yang selain di perkuliahan, maksudnya kan kalau R, Python, terus SAS kayak gitu kan di perkuliahan kan udah sering dibahas ya Mbak ya. Selain itu gitu. Kalau tadi kan jadi kan tergantung industri perusahaannya sih. Kadang kan misal yang kerja di data scientist di finance kan mungkin keseringan credit scoring kayak gitu kan, analisis fraud. Jadi kan tergantung perusahaannya. Jadi karena aku konsultan, jadi kayak nanganin berbagai perusahaan, jadi metodenya tuh jadi makin banyak gitu. Kadang kita kayak nawarin beberapa tools ke perusahaan itu, nanti perusahaannya kayak milih pakai yang mana. Terus buat metodenya itu mereka juga nggak ngasih tahu metodenya, mereka cuma ngasih saya mau nyelesain masalah ini kayak gitu. Ya udah kita yang nentuin, mereka tahu hasil akhirnya aja kayak gitu.
Soalnya kan kayak orang-orang bisnis kan bukan anak statistik kan. Iya. Jadi kan, nah mereka nggak tahu metodenya apa, tapi yang penting hasilnya itu sesuai kemauan sama mereka. Lah itu kadang yang susah gitu loh. Nah, cara Mbak Dea buat belajar itu gimana sih Mbak? Otodidak atau selain dari kursus itu ya? Atau emang kita tuh dituntut untuk belajar waktu di dunia kerja kayak gitu? Kalau belajar, mungkin persiapan dari kuliah bisa juga sih. Misalnya kalian dari kuliah udah tahu nih mau jadi data scientist, kayak pengen gitu kan. Ya udah berarti kayak luangin waktu buat belajar skill-skill data science. Nanti mungkin ikut lomba kan merupakan salah satu cara juga kan. Jadi kan di lomba kan sering ngerjain project-project gitu kan. Nah itu kan juga masuk ke project data science nih. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu. Terus pas di kampus juga sering ikut, nggak sering sih, maksudnya ikut latihan pemrograman. Kayak di Sastika Undip kan pernah ada itu kan yang Python. Iya. Python kayak pernah sekali. Nah itu aku pernah ikut. Padahal aku pas di kampus nggak pernah pegang Python. Kenal Python tuh mungkin semester 5-an, tapi ya kenal doang, nggak sampai main-main gitu. Pas itu semester 7 ikut latihan, terus pas di training full pakai Python, ya udah baru belajar dari situ kayak gitu. Kalau yang lain-lain di kantor, kalau di kantor di perusahaan itu mungkin belajar sendiri sama nanya-nanya sama senior sih. Baik-baik. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah banyak dijelasin sama Mbak Dia nih tentang mulai dari perbedaan data scientist sama data analis, terus bagaimana Mbak Dia prosesnya mulai dari lulus kuliah sampai sekarang sudah jadi data scientist di salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, sekarang menurut Mbak Dia nih Mbak, sebenarnya tuh data scientist kalau menurut perkembangan teknologi ini ya. Nah, ini tuh data scientist itu kan apakah sangat dibutuhkan Mbak di Indonesia? Pasti sangat dibutuhkan kan ya Mbak. Nah, pandangan Mbak Dea sebagai data scientist nih, gimana sih pandangan data scientist di Indonesia gitu? Menurut aku ya, kalau sekarang kan udah era revolusi 4.0 itu, big data, kayak ya, data makin gede. Jadi kan tiap perusahaan kayaknya makin ngelirik data scientist makin kesini makin ngelirik data scientist. Apalagi abis pandemi COVID itu nggak sih? Kayaknya mulai pandemi COVID itu lowongan data scientist, data analis itu banyak banget nggak sih di LinkedIn, kayak tiap hari ada aja. Tapi tuh walaupun banyak banyak worker, tapi requirement itu kadang kayak nggak sulit kita penuhi. Kadang gap antara permintaan si requirement sama kita yang daftar itu agak jauh gitu sih. Jadi mungkin kita kalau mau jadi data scientist, permintaannya makin tinggi, tapi kita juga harus bisa penuhin kualifikasinya itu biar bisa masuk jadi data scientist kayak gitu. Oke, sekarang nih Mbak terakhir. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi data scientist nih, tips dan trik menjadi data scientist dan apa yang harus dipersiapkan teman-teman. Apalagi ini zaman-zamannya fresh graduate kan banyak nih ya, udah mau lulusan kan. Nah itu apa sih Mbak sebenarnya yang harus dipersiapkan? Terus tips dan trik dari Mbak Dea nih, kalau misal mau jadi data scientist tuh kayak apa kayak gitu? Kalau buat tips and trick mungkin teman-teman bisa kayak belajar tentang soft skill yang udah dijelasin tadi, yang statistik, pemrograman itu. Mungkin buat lulusan statistik bisa jadi nilai plus buat kalian yang pengen jadi data scientist, karena kan statistik kalian udah belajar 4 tahun, jadi ya udahlah mungkin pas udah menguasai lah statistik. Terus pemrograman juga diajarin di kampus, jadi kan karena udah tahu dasarnya bisa belajar yang lain. Nah terus yang paling penting juga kalian tuh harus punya keinginan belajar yang tinggi sih, karena kan perkembangan teknologi itu cepet banget. Jadi biar kalian bisa ngimbanginnya itu terus belajar nggak harus di training, nggak kayak tadi aku bilang training itu nggak harus, itu tergantung dari kalian juga. Jadi misal kalian enak belajar sama teman, mungkin bisa minta jelasin sama teman, atau enak belajar otodidak kayak gitu. Jadi yang penting kayak harus belajar, dan ya terus itulah, belajar terus biar bisa dapetin yang kalian mau kayak gitu. Oke, kalau misal tips and triknya nih Mbak, kalau misal apa sih yang harus ditonjolkan gitu sebagai salah satu yang ingin apply di data scientist gitu?
apakah portofolionya harus banyak atau Oh, ya. apa ya, harus menguasai berapa software kayak gitu? Kalau buat tips and tricks mungkin jadi beda sama pelamar yang lain sih. Jadi kan kadang tuh semua pelamar kan udah menuhin skill-skillnya gitu kan. Tapi kadang ada juga yang kayak tadi kan kayak cloud tools analisis itu banyak juga yang belum tahu. Nah, kalau kalian udah tahu itu dan bisa kayak jelasin dikit ke usernya, mungkin dia bisa kayak jadi nilai plus buat kalian. Jadi mungkin kuasai dasar-dasarnya, terus tambahin nilai plus sama skill-skill yang jarang orang tahu kayak gitu. Oke, berarti emang kita harus ya tadi ya Mbak belajar tentang tools-tools dan harus ada yang kita tonjolkan dari yang lain kayak gitu ya Mbak ya. Iya, sama harus paham itu sih, punya kepekaan terhadap bisnis kayak gitu. Oke, berarti emang kalau oh ya Mbak, berarti kalau misal data scientist tuh bisa jadi bisnis analis juga ya? Apa beda ya? Beda lagi. Oh, Sebenarnya tuh yang job role yang berkaitan itu kadang aku sebenarnya juga bingung sih. Kadang ada bisnis intelligence, bisnis ya. analis, gitu kan, data analis, data scientist itu kayak masih nyangkut-nyangkut kok. Ya, intinya kita kalau dari yang aku pernah ikut webinar gitu ya, sebagai data scientist itu kita harus bisa mengolah data yang tidak bermakna menjadi informasi yang bermakna. Ya kan, Mbak? Betul sekali, ya benar. Nah, gitu. Nah, mungkin itu teman-teman, nggak terasa ngobrol-ngobrol udah mau 1 jam aja nih. Oke, sekian teman-teman pembahasan kita tentang data scientist dan data scientist atau tadi sedikit tentang data analis dan bisnis analis ya Mbak ya, tapi nggak kita detailin, mungkin di lain waktu kita bisa bahas tentang dua hal tersebut. Nah, terima kasih kepada Mbak Dea yang udah meluangkan waktunya. Makasih banyak Mbak, semoga terus sukses. Amin, makasih udah ngundang buat sharing-sharing. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di Aku Menginspirasi. Kita bakal di next episode bakal bahas-bahas lagi nih tentang, nah kemarin kan udah 2 beasiswa, kita sekarang bahas karir. Ntar kita bisa bahas tentang kehidupan seseorang yang bisa memotivasi teman-teman semuanya. Sekian dari kami, bye.